Oke. Oke, ini kelihatan Ibu Bapak ya? Sudah terlihat di? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Saya awali dengan 2 buah pantun. Kalau pacaran jangan mendua, cukup satu ajaklah ke KUA. Senang rasanya kembali bersua dengan Ibu Bapak CGP semua. Berjalan-jalan di tepi kolam, airnya bersih, tak ada sampah. Barang siapa menjawab salam, saya doakan rezekinya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga rezekinya melimpah Ibu Bapak ya. Amin. Selamat siang, salam dan bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita memasuki ruang kolaborasi 2 pada modul 2.1. Maaf, ini typo. 2.1 ini langsung mencet ke 2.2. Ya, yaitu dengan judul pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, untuk hari ini Ibu Bapak memasuki tahap presentasi dari hasil diskusi kelompok yang dilakukan pada Rukol sesi 1 kemarin. Durasinya sama, yaitu 3 jam pembelajaran atau 135 menit. Nah, untuk paket modul kita masih di paket modul 2, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk modulnya adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan sesi pembelajaran kedua dengan durasi 135 menit. Nah, Ibu Bapak sekalian, capaian pembelajaran yang akan kita peroleh dari modul ini adalah untuk capaian umumnya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda, lalu menjadi teladan dalam melakukan praktik-praktik reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitar. Dan untuk capaian khususnya adalah Ibu Bapak nanti bisa atau dapat mendemonstrasikan pemahamannya tentang konsep pendidikan, dan dalam kaitannya adalah pendidikan adalah hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Lalu mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. Lalu berikutnya adalah Ibu Bapak dapat menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid, menganalisis penerapan diferensiasi konten, proses, dan produk. Lalu kemudian mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau di kelas Ibu Bapak secara mandiri. Dan berikutnya adalah menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba dan berani mengambil resiko dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk kegiatan pembukaan kita ada beberapa hal yang akan kita lakukan Ibu Bapak. Dan kita awali dengan berdoa bersama agar mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa seperti biasanya akan dipandu oleh ketua kelas kita. Silakan Pak Adi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon ampun seraya berdoa dengan khusyuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afiin amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dengan segala kebesaran-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan Rukol sesi 2 ini. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu yang selalu menyertai kegiatan ini. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesai kegiatan ini nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Adil sudah memandu doa kita pada siang hari ini. Baik Ibu Bapak sekalian, kita melangkah ke agenda dan skenario pembelajaran, dan kemudian nanti kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu kemudian membuat kesepakatan pembelajaran dan ice breaking. Nah, ini agenda kita Ibu Bapak untuk sesi kedua ini, pembukaan, lalu nanti ada aktivitas sesi atau presentasi kelompok, kemudian ada penguatan dan refleksi, lalu kemudian terakhir adalah penutup. Ini durasinya bisa dilihat bersama. Kalau untuk presentasi kelompok nanti Ibu Bapak, nanti durasinya akan dihabiskan selama 95 menit. Jadi mungkin sekitar 30 menit per kelompok yang akan tampil, 15 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk pemberian umpan balik. Sehingga 30 menit itu dengan untuk 3 kelompok berarti 90 menit akan diselesaikan, dan 5 menit ini kita fleksibel. Lalu kemudian ada penguatan dan refleksi dan penutup. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada rukul sesi 2 ini adalah CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kesepakatan belajar ini yang kita usulkan dari kemarin-kemarin dan sampai detik ini tidak ada perubahan. Ya, mudah-mudahan ada perubahan ya Ibu Bapak. Kalau misalnya menganggap bahwa ini perlu direvisi, silakan nanti Ibu Bapak menekan raise hand. Tapi kalau ternyata ada dianggap sudah sepakat menyetujui ini, silakan Ibu Bapak tekan jempol. Oke, untuk yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain yang mendengarkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, bagaimana Ibu Bapak dengan dengan kesepakatan kita hari ini? Ini sudah langsung jempol. Tidak ada perubahan berarti di. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Bapak atas responnya. Kalau begitu kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu ice breaking. Jadi kita berharap dengan ice breaking ini adalah wadah buat kita untuk untuk bisa agar kita bisa mudah untuk sampai pada tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Intinya kita bisa mencairkan suasana lah. Nah, untuk ice breaking hari ini adalah katakan dengan emoji. Jadi katakan dengan emoji. Silakan nanti Ibu Bapak bisa membuat emoji sendiri. Saya sebenarnya mau membuatkan emoji, tapi saya berharap Ibu Bapak sendiri yang membuat emojinya nanti. Jadi cara bermainnya seperti ini. Ya, cara bermainnya satu tim terdiri dari 2 orang, nanti akan saya tentukan. Jadi nanti secara berpasangan. Lalu kemudian satu orang mengamati rekan timnya. Jadi nanti setelah satu pasangan ini ada yang bertindak sebagai pengamat. Pengamat dalam artian dia yang akan menjadi penebak, bisa dikatakan bukan pengamat tapi peramal. Ya, peramal. Lalu kemudian yang satunya ini diamati kondisi hatinya yang sekarang, atau bisa dikatakan kondisi perjalanannya hari ini dari raut wajahnya, ya, kondisi hati atau perasaannya dengan memilih satu emoji. Sebenarnya saya memperlihatkan emoji, tapi saya berharap Ibu Bapak lah yang membuat emojinya supaya lebih terlihat emoji seperti apa yang Ibu Bapak gambarkan untuk pasangannya. Misalnya emoji senang berarti ada gambar orang yang lagi senyum, atau seperti apa emojinya? Ada sedih, ada yang murung dan sebagainya. Lalu kemudian Ibu Bapak menyampaikan alasan memilih emoji itu. Kenapa memilih emoji itu? Maksud saya mengapa Ibu Bapak menulis atau menggambarkan emoji itu untuk rekannya. Lalu kemudian rekan yang diterawang atau diramal menyampaikan kebenaran dari kondisi yang dialami untuk memberikan penguatan atas tebakan rekannya. Apakah benar atau salah? Lalu mungkin disampaikan kenapa salah dan kenapa Ibu Bapak anggap itu benar. Oke? Untuk cara bermain ini apakah Ibu Bapak sudah memahami atau ada pertanyaan? Oke, paham? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mulai. Untuk pasangan pertama adalah pasangan Bapak Adil dan Bu Asira. Pasangan kedua adalah Ibu Fitriani dengan Ibu Erwana. Pasangan ketiga Bu Suryani dengan Ibu Eka. Ibu Armida dengan Bu Sri Uli. Bu Selvi dengan Bu Sahriani. Nah, oke. Kita mulai ya. Untuk penebaknya, untuk pasangan Pak Adil dan Bu Asira, Pak Adil yang akan bertindak sebagai peramalnya, yang diramal adalah Bu Asira. Jadi Pak Adil silakan nanti menggambar emojinya. Lalu kemudian Bu Fitri dan Bu Erwana, Ibu Fitri sebagai penebaknya, peramalnya.
Bu Suryani sebagai peramal untuk pasangan dengan Bu Eka, Bu Armida untuk pasangan dengan Bu Sri Uli, dan Bu Selvi peramalnya untuk Bu Sahriani. Oke, silakan dimulai. Mungkin saya beri waktu sekitar 10 detik untuk menggambar emoji yang berkesesuaian dengan rekannya. Atau 1 menit ya, 1 menit untuk menebak raut wajah rekannya. Terawan-terawan memang, bagaimana itu mukanya kok dong? Kondisi hatinya kira-kira seperti apa? Perbaiki Bu Asira. Terkadang itu mengecoh. Yang mana tetap, iya, karena banyak sekali emoji bisa saya gambar. Siapa tadi saya ini ku tebak? Oke. Saya yang ditebak. Ibu Eka ditebak oleh Ibu Suryani. Iya, saya menebak, Bu. Oke, sudah bisa? Ya, ini pasti tahu ini. Apa yang saya rasakan ini. Oke, sudah selesai Ibu Bapak yang penebaknya, peramalnya sudah selesai meramalkan kondisi cuaca hari ini? Sudah. Sudah, Bu, sudah. Oke, kita mulai dari pasangan pertama. Pasangan Bapak Adil, silakan menebak, memperlihatkan emojinya. Wah, bisa dijelaskan Pak Adil, kondisi hati Bu Asira seperti apa dengan emoji itu? Nah, saya kira Bu, kondisi hati untuk Bu Asira hari ini sangat senang sekali. Mungkin ada beberapa situasi atau kegiatan yang dilakukan di sekolah itu sangat menyenangkan untuk dia hari ini, Bu. Terima kasih. Oke, baik, menyenangkan ya, jadi tersenyum seperti itu. Manis. Oke, Bu Asira, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan ramalan cuaca Pak Adil hari ini? Pak Ade, raut muka itu bisa menipu. Wanita kah? Wanita kah itu perempuan ya? Tidak selamanya muka senang itu tidak. Berarti bukan gambar emoji yang saya bisa buat, gambar hati ini. Lalu seperti apa? Perasaan saya sekarang ini lagi karena kita akan melakukan tugas ruko, jadi otomatis di sini kita akan mengeluarkan pendapat, jadi lagi apa namanya? Berkecamuk di sini dan kirang, nggak tahu apa nanti kejadian. Itu Bu saja. Oke, baik. Tidak lagi senang, tidak ada perasaan senang. Jadi Pak Adil gampang ditipu ya Bu Asira ya? Tidak Ibu tahu. Karena saya ketika perempuan memang suka menipu Pak Adil. lagi untuk menutupi rasa tegangnya. Waduh. Untuk menutupi rasa tegang. Belum mahir jadi peramal ini. Belum mahir. Oke, kita beri aplaus untuk pasangan pertama Ibu Bapak. Selanjutnya kita ke pasangan kedua. Sebagai peramalnya adalah Bu Fitriani yang akan meramalkan cuaca Ibu Arwana. Silakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan meramal Ibu Nurwana, gambarnya agak tidak senang, perasaan tidak senang, atau dalam hal ini hatinya agak, atau jantung lagi berdebar-debar. Lagi jatuh cinta mungkin ya? Iya, bisa dijelaskan kenapa berdebar-debar, seperti apa yang Ibu maksudkan itu? Di sini saya bisa katakan begitu Bu, karena dalam menghadapi situasi yang sekarang ini kita kan akan mengikuti diskusi kelompok, pasti perasaan kita agak tegang karena kita tidak bisa membayangkan pertanyaan apa nanti yang akan muncul di kelompok kita, dan apakah kita bisa menjawab pertanyaan itu, gitu Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Fitri. Bagaimana Ibu Arwana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu. Dari ramalan Ibu Fitri mantap sekali Bu, betul sekali. Pokoknya 100%.
Mungkin pertama ya. mungkin dari SMP memang kita selalu bersama ya Bu Putri, satu letin dulu satu sekolah, jadi dari dulunya memang dia kenal dari hati saya. Oh, sudah sehati ya. Udah bestie Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri dan Bu Erwana sudah menyampaikan perasaannya. Oke, selanjutnya pasangan Bu Suryani dengan Bu Eka. Bu Suryani. Baik Bu, terima kasih. Saya menggambar seperti ini kondisi Bu Eka. Ada senyum, terus ada burung di atas itu. Saya menebak kondisi hati Bu Eka sekarang ini. Mungkin di kamera dia terlihat senyum, akan tetapi ada beberapa hal yang dipikirkan sehingga membuat pikirannya agak mumet saat ini. Saya rasa begitu, Bu. Ya, betul sekali, Bu. Saya di sini kelihatan senyum, tapi di pikiran saya yang pertama ada makanan saya yang belum habis, tapi sudah waktunya masuk rukol. Yang kedua, saya tadi masih kepikiran dengan tugas aksi nyata modul 1.4 yang waktunya sisa 2 hari. Itu betul sekali tebakannya Bu Suryani. Itu Bu, terima kasih. Oke, jadi ada gambar bunga-bunga tadi Bu Suryani ya. Beterbangan sebenarnya ini. Buru-buru. Kukira kayak itu yang gambar itu orang pusing. Saya kira ingin bebas terbang, bebas Bu Ekanya. Oke, terima kasih pasangan Bu Suryani dengan Bu Eka. Kita lanjut ke pasangan berikutnya, ada Bu Armida yang akan meramal Ibu Sri Uli. Iya, terima kasih. Sebenarnya di sini saya tidak melihat wajah Bu Uli ini di layar. Jadi ini gambar saya. Kelihatan juga? Kelihatan. Di sini saya menggambar Bu Uli, suasana hatinya sedang mengantuk dan dia memikirkan bantalnya yang di dekatnya. Bagaimana Bu Uli? Tidak mengantuk sih Bu, tapi lelah. Banyak sekali aktivitas hari ini dari pagi, menjadi guru model untuk yang kombel karena AKM di sekolah rendah, terus habis itu mendampingi AKM lagi. Lanjut rencananya tadi mau video untuk aksi nyata 1.4 yang belum selesai, tapi tiba-tiba Pak Kepsek mengajak rapat anggaran dulu karena bendahara juga, jadi tidak jadi lagi aksi nyataku. Lanjut, jadi terlambat tadi pulang dari sekolah hampir jam 2 baru tiba di rumah. Lanjut lagi rukol, jadi begitulah Bu. Semangat. Salah ramalanku. Setidaknya ada menjurus ke situ lelahnya ya Bu Armida. Ya agak lelah ya Ibu ya. Saya saja membayangkan itu agak sedikit lelah ya. Tapi insya Allah lelah itu akan menjadi lillah nantinya. Kalau kita jalani insya Allah akan jadi amal jariah juga buat Ibu Uli. Ini luar biasa ya karena ternyata jadi guru model AKM mendampingan literasi ya. Literasi numerasi. Oke, selanjutnya kita ke pasangan Bu Selvi dan Bu Saryani. Kita beri kesempatan Bu Selvi menerawang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau menurut saya emoji yang mewakili Ibu Sahriani saat ini adalah jelas di gambarnya. Jadi kalau di sini dia tersenyum, tapi kalau dilihat dari matanya itu seperti entah itu baru bangun tidur atau sementara masih mengantuk, tapi yang jelas muka-muka lelah juga sepertinya. Mungkin juga masih terbawa dengan suasana perkemahan karena seperti yang kita ketahui kemarin salah satu sekolahnya Bu Sahriani itu juga yang paling lama mengikuti kegiatan pramuka. Mungkin itu dari saya Bu, terima kasih. Oke, Bu Sahriani, silakan memberikan tanggapan Bu.
Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi betul yang dikatakan tadi Ibu Selvi bahwa wajah saya itu senyum-senyum karena tadi di sekolah kami sempat memberikan apresiasi kepada siswa kami yang sudah mengikuti kegiatan 17-an. Kemudian juga kelihatan kelelahan. Iya, karena mungkin masih terbawa dari kegiatan 17-an, kemudian tadi juga di sekolah banyak kegiatan yang harus diselesaikan. Juga ditambah saya juga sedikit kesal karena anak saya yang bungsu itu sudah punya sepeda, mau lagi dibelikan sepeda ontel. Nah, saya mau dapat di mana sepeda ontel? Itu kan model lama. Mungkin itu Bu dari saya. Sepertinya ada yang menginspirasi itu Bu Saryani sehingga mau beli sepeda ontel. Kayaknya gara-gara upacara HUT RI ya. Iya Bu, kemudian di sini juga lagi musim-musimnya balap sepeda. Iya. Tapi mau pakai sepeda ontel. Unik juga anaknya Ibu Saryani. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian, ini luar biasa sekali ya, sudah menerawang. Nah, mungkin saya butuh satu orang kira-kira bisa merefleksikan dari proses bermain kita hari ini, dari ice breaking ini, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran untuk pengantar masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ada yang bisa menghubungkan satu orang sebelum kita akhiri ice breaking kita. Ada yang bisa menghubungkan bagaimana suara peramal, lalu kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Ya, silakan resetting. Ya, ada Ibu Kawati, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit refleksi dari saya tentang ice breaking kita hari ini. Jadi dari kegiatan meramal raut wajah tadi itu bisa kita kaitkan dengan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita melihat apa-apa yang menjadi kebutuhan murid kita. Nah, itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ekawati. Jadi ini jadi gambaran kita ya Ibu ya, ketika kita ingin meramal atau ingin mengetahui gaya belajar siswa kita atau kebutuhan belajar mereka. Terkadang murid kita yang sedang mencoret-coret ya, biasa kan kalau kita mengajar ada siswa kita yang mencoret-coret, tapi kita langsung tegur. Padahal sebenarnya mungkin adalah kebutuhan belajar mereka adalah kinestetik. Tapi pada saat itu sebenarnya mereka belajar, tetapi mungkin tidak terakomodir dalam proses pembelajaran, sehingga kita melihat bahwa ini anak main-main. Padahal sebenarnya mereka hanya mencoba untuk menyalurkan gaya belajar atau preferensi mereka dalam pembelajaran. Baik Ibu Bapak sekalian, kita beralih ke agenda berikutnya, dan kita berharap dengan ice breaking ini bisa mengantar dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuki sesi inti, yaitu presentasi kelompok. Nah, petunjuknya Ibu Bapak ini, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 15 menit untuk presentasi. Jadi waktu untuk presentasi 15 menit Ibu Bapak. Lalu kemudian selama presentasi silakan untuk melakukan berbagi layar atau share screen. Ketika dia presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Dan setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan balik bersifat konstruktif. Nah, selanjutnya untuk pemberian umpan balik, silakan anggota kelompok memberikan umpan balik yang membangun secara lisan. Umpan balik satu dan lain diharapkan tidak mengulang. Jadi kalau misalnya sudah disampaikan oleh penanggap sebelumnya, jadi upayakan tidak sama ya yang diberikan. Tapi boleh menambahkan yang belum tersampaikan. Anggota kelompok lain juga diperkenankan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat pemahaman. Oke, anggota kelompok lain ya boleh memperkuat pemahaman. Waktu maksimal untuk pemberian umpan balik adalah 15 menit. Jadi totalnya durasi waktu presentasi dan pemberian umpan balik setiap kelompok itu dan ditutup dengan kesimpulan adalah 30 menit. Jadi semua kelompok akan selesai pada 90 menit. Oke, untuk petunjuk presentasi dan umpan balik, apakah ada yang belum dipahami Bu Bapak sebelum kita masuk? Kalau sudah dipaham tolong diberi menekan tombol jempol, dan kalau belum silakan reset.
Oke, sudah dipahami alhamdulillah. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk efisiensi waktu kita akan masuk ke tahap presentasi. Mau diacak atau Ibu Bapak mungkin ada yang ingin tampil lebih awal? Diacak? Diacak, Bu. Ya, diacak, Bu. Baik, kalau begitu. Kita akan acak. Oke, saya tampilkan dulu. Oke, kita mulai ya. Ini kelihatan Ibu Bapak ya? Oke, kita mulai. Oke, kelompok yang tampil pertama adalah kelompok 3. Oke, kelompok 3 yang tampil pertama. Lalu berikutnya. Kelompok 3, lalu disusul kelompok 1, dan terakhir adalah kelompok 2. Kita beri aplaus Ibu Bapak. Oke, sekarang kita ke kelompok 3. Silakan moderatornya diambil alih. Terima kasih Bu. Baiklah, saya mulai dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator dalam hal ini Ibu Rahmaniar SS SPD MHum GR, yang kami hormati Ibu Pengajar Praktik Andi Eka Purnamasari SPD MPD, yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik dalam hal ini Bapak Irwan SPD, serta teman-teman calon guru penggerak yang hebat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan pendidikan kita, yaitu kegiatan ruang kolaborasi sesi 2 atau dalam hal ini diskusi antar kelompok. Adapun anggota kelompok saya yaitu kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Fitriani, yang kedua Ibu Selvi Mandasari, yang ketiga Ibu Asira, dan keempat Sri Ulya Seria. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka bersama-sama kegiatan ruang kolaborasi sesi kedua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Sri Ulia untuk memaparkan materi diskusi kelompok kami, kelompok 3. Kepada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di sini fasilitatornya Ibu Rahmaniar. Kami terdiri dari 2 kelompok PP, jadi saya sendiri, PP-nya Muhammad Irwan, dan 3 rekan lain, PP-nya Ibu Andi Eka Purnamasari. Next. Langsung ke materinya saja. Ya. Jadi di tujuan pembelajaran di sini, tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi.
Ada pertanyaan pemandu yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, kami mendapatkan skenario situasi yaitu pada murid SMA. Jadi di sini Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Dia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasinya pandemi, Bu Derana menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya itu. Nah, di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep inti dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, ya, yang terdiri dari keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Hati, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Untuk membantu murid-murid belajar mandiri, Bu Derana juga menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Jadi setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya yang lain. Nah, di sini Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus itu, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaannya diantaranya yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Lalu mengapa? Yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Nah, selama proses diskusi daring itu, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid-murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan pemandunya. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh ibu guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nah, berikut jawabannya. Jadi dari skenario pembelajaran tadi, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bu Derana itu ketiganya. Jadi kesiapan belajarnya, minat belajarnya, pun dengan profil belajarnya.
Untuk kesiapan belajar, jadi sebelum pembelajaran daring, Bu Derana tadi meminta murid-muridnya untuk mempelajari lebih dulu materinya. Bu Derana juga menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Bu Derana juga menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Bu Derana juga memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai forum diskusi sinkronus, dan Bu Derana meminta murid membuat jurnal refleksi sebelum mengikuti pembelajaran sinkronus melalui pertemuan Google Meet. Yang kedua, untuk minat belajarnya, Bu Derana memperkenankan murid memilih lokasi pengamatan untuk mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus rekomendasi penanganannya. Bu Derana juga memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih bentuk paket info digital sesuai kenyamanan muridnya. Jadi bisa video singkat, bisa poster, situs web, rekan suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan, telah didiskusikan bersama, dan bekerja sesuai mandiri sesuai tenggat waktu yang telah disediakan. Nah, yang terakhir untuk profil belajarnya, Bu Derana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Misalnya artikel dari koran, video, dan internet, yang diambil dari internet. Selanjutnya, Bu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu, mengembangkan kegiatan berjenjang, jadi bisa belajar mandiri, kuis tertulis, selanjutnya memberikan umpan balik. Selanjutnya mengembangkan kegiatan yang bervariasi, jadi bentuknya ada bentuk pengamatan, diskusi, penjelasan konsep dengan banyak contoh, dan membuat jurnal refleksi. Memvariasikan lama waktu, jadi menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid berdasarkan hasil penilaiannya yang masih memerlukan bantuan. Pertanyaan pemandu kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jadi yang digunakan oleh Bu Derana itu ada diferensiasi konten ada, diferensiasi prosesnya ada, dan diferensiasi produknya juga. Nah, untuk diferensiasi kontennya, jadi sebelum pembelajaran daring, Bu Derana meminta murid-muridnya mempelajari materinya yang telah disiapkan. Jadi, Bu Derana menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang bisa diakses secara mandiri oleh murid-muridnya, yang berisi konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Bu Derana juga menyiapkan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia, misalnya artikel dari koran, video, dan WWF dan Greenpeace yang diambil dari internet. Untuk diferensiasi prosesnya, Bu Derana meminta murid belajar mandiri berdasarkan paparan materi dan pertanyaan pemandu. Jadi, Bu Derana juga meminta murid mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Selanjutnya, Bu Derana meminta murid memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Bu Derana meminta membuat jurnal refleksi sebelum mengikuti pembelajaran sinkronus melalui pertemuan Google Meet, dan Bu Derana memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai diskusi. Selanjutnya, Bu Derana juga mengamati untuk prosesnya, Bu Derana meminta murid mengikuti pembelajaran sinkronus melalui Google Meet. Bu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apa ada murid-murid yang tampak belum paham.
Dan Bu Derana juga menyiapkan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan murid berdasarkan hasil penilaiannya. Jadi di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan lebih banyak contoh lagi. Nah, untuk diferensiasi produk, jadi Bu Derana memberikan tantangan kepada murid untuk membuat paket info digital sesuai kenyamanan murid. Jadi bisa berupa video singkat, bisa poster digital, bisa situs web, bisa rekaman suara, dan sebagainya. Juga memperkenankan memilih sendiri lokasi pengamatan, asalkan semua informasi yang disediakan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan. Telah didiskusikan bersama dan dikerjakan secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang disediakan. Nah, pertanyaan pemandu yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jadi Bu Derana melakukan penilaiannya yaitu assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Nah, untuk asesmen pertama, asesmen for learning-nya, jadi penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar murid. Nah, jadi selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan lebih banyak contoh. Selanjutnya, assessment of learning, jadi penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai yang berfungsi sebagai penilaian sumatifnya. Nah, di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Jadi Bu Derana juga memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digitalnya pun bebas sesuai kenyamanan murid. Jadi bisa video singkat, bisa poster, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi itu disajikan sesuai dengan rubrik penilaian dan telah didiskusikan bersama. Dan yang terakhir, asesmen as learning-nya, jadi penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik diberi pengalaman untuk belajar dari penilaian bagi dirinya sendiri. Penilaian diri dan antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Jadi setelah tahapan belajar mandiri, kemudian murid-murid diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya yang lain. Nah, Ibu Derana lalu meminta membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan sinkronus melalui pertemuan Google Meet. Nah, demikian paparan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami kelompok 3. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 dan 2 ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bu. Ya, silahkan untuk Ibu Arnida. Silahkan diajukan pertanyaannya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi setelah mendengar presentasi dari Ibu dari kelompok 3 ya, di sini saya mendapatkan pengetahuan baru di mana ini jenjang di atas pendidikan, maksudnya tempat kami mengajar 2 jenjang ke atas, SMP dan SMA. Ini memberikan pengetahuan baru bagi saya. Nah, terkait tadi yang telah
dipaparkan oleh kelompok 3 ini masih mengganjal bagi saya, dan mungkin dari kelompok 3 bisa memberikan pencerahan bagi saya. Nah, di sini ada pertanyaan saya, itu bagaimana menyikapi di lapangan perbedaan dari kemampuan tinggi siswa dan ada yang sedang dan ada yang rendah. Karena biasanya murid yang tingkatannya rendah akan tetap pada posisinya di bawah atau di rendah, sehingga kurang minat belajarnya atau dia malas-malasan untuk mengikuti minatnya tersebut. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Abe Bu, bisa diulang bagaimana menyikapi bagaimana menyikapi di lapangan perbedaan kemampuan siswa, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Karena biasanya siswa yang memiliki tingkatan kemampuan yang rendah itu tetap itu pada posisinya, sehingga kurang minat untuk belajar. Bagaimana langkah-langkah Ibu untuk menyikapi siswa yang seperti ini? Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu. Jadi untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan Bapak Muhammad Adil. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Jadi singkat saja, dari pemaparan tadi dari Ibu Sriuli dari kelompok 3, untuk pertanyaannya yaitu bagaimana Ibu Derana memberikan umpan balik yang efektif kepada murid berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan. Ya, itu saja Bu. Bisa diulang Pak, bagaimana Ibu Derana memberikan umpan balik yang efektif kepada muridnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Kami dulu terima 2 pertanyaan. Jadi dari kelompok pertanyaan dari Ibu Haji Armida, kelompok 1 ya Bu. Bu Haji Armida, kelompok 2. Di sini bagaimana menyikapi perbedaan kemampuan siswa yang tinggi, sedang, dan rendah di lapangan. Di sini apa ada teman-teman dari kelompok 3 yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Armida? Ya, silahkan Ibu Asira, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Haji Armida. Bagaimana cara Anda menyikapi di lapangan perbedaan dari kemampuan tinggi, sedang, dan rendah? Karena biasanya murid yang tingkatannya rendah akan tetap berada pada posisi yaitu tetap rendah, sehingga kurang minat belajarnya. Baik Bu, sebelumnya adapun kasus kami di sini adalah kasus anak yang sudah remaja yaitu SMA. Jadi kita menjawabnya di sini sesuai dengan sikonnya, yaitu untuk mengatasi perbedaan kemampuan. Di sini kita sama-sama menggunakan metode diferensiasi, yaitu memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan setiap murid, berikan juga dukungan dan penguatan positif untuk murid yang berkemampuan rendah, serta menciptakan media ajar yang mendukung mereka untuk terus termotivasi belajar. Adapun di sini Ibu Derana di sini juga selama proses diskusi daring, karena ini daring jadi otomatis tidak bertatap langsung dengan siswa, Ibu Derana di sini mengamati jawaban-jawaban setiap muridnya,
dengan cara untuk mengetahuinya apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di sini juga Ibu Derana memperkenankan setiap muridnya memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi yang akan ditelitinya. Kemudian Ibu Derana juga di sini selama murid-muridnya bekerja, Ibu Derana juga menyediakan slot-slot waktu di mana Ibu Derana di sini bertemu dengan murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu ini, Ibu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan contoh-contoh kepada muridnya tersebut. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin masih ada yang bisa ditambahkan, Ibu Selvi, silahkan. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya cuma mau menambahkan jawaban dari rekan saya yaitu Ibu Asira terkait bagaimana kita sebagai seorang pendidik menyikapi perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah menunjukkan sikap yang adil. Di mana di dalam kelas kita tidak boleh terlalu pro kepada murid yang cerdas dan mengabaikan murid-murid yang berkemampuan rendah. Biasanya seperti yang saya lihat itu biasanya sering terjadi seperti itu di dalam kelas, di mana ketika murid yang cerdas sudah mengeluarkan pendapatnya, guru-guru itu seolah acuh kepada murid yang memiliki kemampuan rendah. Sehingga mereka selalu beranggapan bahwa untuk apa mereka misalnya terlibat dalam pembelajaran ketika mungkin diminta untuk berpartisipasi, guru-guru seolah acuh ketika mereka tidak menunjukkan hal tersebut dan selalu mengutamakan murid yang memiliki kemampuan yang tinggi. Kemudian yang kedua di situ kita juga bisa mengetahui kemampuan murid, karakter murid itu sendiri sehingga kita bisa menentukan metode, kemudian pendekatan, model dan media yang tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dialami di dalam kelas, terutama bagaimana cara guru menciptakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian murid sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman murid dengan menggunakan media yang telah guru persiapkan. Kemudian juga sebagai seorang guru, sekecil apapun perubahan positif yang ditunjukkan oleh murid, sebaiknya kita selalu mengapresiasi hal tersebut. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jadi dalam menghadapi perbedaan kemampuan di lapangan, khususnya ketika ada murid dengan kemampuan berbeda, sesuai dengan pendapat tadi dari kedua rekan dari kelompok 3 di sini, sesuai dengan jawaban tadi Bu Selvi, di sini harus kita menunjukkan sikap yang adil pada siswa kita. Jadi di sini kita tidak boleh membeda-bedakan siswa yang kemampuannya rendah, sedang dan tinggi. Kita tidak boleh hanya siswa yang kemampuannya tinggi saja kita sukai, begitu Bu. Kemudian dari Ibu Asira di sini memberikan penguatan positif, kemudian memberikan materi sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Jadi itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan Ibu Haji Armida? Apa sudah diterima Bu jawabannya? Ya, terima kasih Bu atas jawaban dari rekan-rekan semua. Ini sangat memberikan aspirasi bagi saya.
di mana nantinya mungkin saya bisa terapkan walaupun tadi ini pembelajaran di SMA, itu juga pastinya juga saya akan mencoba menerapkannya di SD. Nah, kita tahu memang bahwa sebagai guru itu kita memang harus mampu memahami perbedaan siswa kita, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua, pertanyaan dari Bapak Muhammad Adil. Di sini pertanyaannya, bagaimana Ibu Derana memberikan umpan balik yang efektif kepada muridnya berdasarkan hasil perilaku, hasil penilaian yang dilakukan? Mungkin ada teman yang bisa menjawab. Silakan Ibu Selvi. Jadi baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait dengan pertanyaan dari kelompok 1 yang diwakili oleh Pak Adil, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana Bu Derana memberikan umpan balik yang efektif kepada murid berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan. Jadi kalau dilihat dari situasi yang telah ditelaah oleh kelompok 3 di sini, Bu Derana di mana Ibu Derana meminta murid untuk mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Kemudian setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Di sini Ibu Derana melakukan assessment as learning, di mana penilaian yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, di mana peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilaian bagi dirinya sendiri, baik itu penilaian diri dan penilaian antar teman. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Jadi itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Bagaimana atau masih ada teman yang silakan Ibu Asirah, mungkin masih ada yang mau ditambahkan. Terima kasih Dek, masih ada yang mau saya tambahkan dari jawaban Adinda Selvi, yaitu bagaimana Bu Derana memberikan umpan balik yang efektif kepada muridnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukannya. Dari video pembelajaran yang kita lihat dari cerita skenario Ibu Derana, di mana Ibu Derana saat itu memberikan pertanyaan kepada siswanya pada saat melakukan pembelajaran daring. Di situ Ibu Derana setiap siswa yang menjawabnya, dia memberikan penguatan seperti oke, jawabanmu bagus sekali, dengan mengacungkan jempol. Kemudian Ibu Derana juga di sini memberikan fasilitas kepada muridnya untuk menggunakan kolom chat bagi siswa yang ingin menjawab pertanyaan. Kemudian ada tambahan juga yang dari video yang saya lihat pada sesi sinkron juga, Ibu Derana memberikan pertanyaan agar siswanya dapat memperkaya pemahaman di sini, pemahaman bagi murid akan konsep memberi kesempatan kepada setiap murid untuk bertanya. Kemudian Ibu Derana juga memberi kebebasan kepada siswanya, boleh memilih bagaimana caranya untuk menunjukkan pemahamannya, yang di sini adalah di mana dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Derana. Kemudian juga Ibu Derana di sini melakukan juga diferensiasi produk dengan memberikan muridnya untuk memilih bentuk hasil pekerjaan atau yang tadi dijelaskan, yaitu ada yang poster, ada yang itu. Kemudian pada sesi terakhir juga Ibu Derana memberikan tugas untuk menganalisis
tugas mandiri ya, tugas mandiri kepada siswanya untuk menganalisis lokasi-lokasi yang ada di wilayah Indonesia. Itu saja umpan balik yang efektif yang diberikan oleh Ibu Derana. Makasih. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan kedua di sini jawaban dari kedua teman kelompok saya yaitu umpan balik yang efektif yang diberikan kepada murid di sini yaitu Ibu Derana memberikan pertanyaan kepada siswanya, Ibu Derana memberikan penguatan dengan memberikan apresiasi, mengacungkan jempol, kemudian Ibu Derana menyediakan kolom chat untuk siswanya dan memberi kebebasan kepada siswanya untuk memilih dan kesempatan untuk bertanya. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan Bapak Muhammad Adil? Apa jawabannya disetujui atau diterima? Ya, jadi dari jawaban dari teman-teman, dua jawaban dari teman tadi, bahwa dalam umpan balik itu memang mungkin kita harus memberikan kepada siswa kita untuk sebagai motivasi kepada siswa kita. Ya, jadi mungkin dari saya sudah terima. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi untuk sesi pertanyaan mungkin kelompok kami masih bisa terima satu pertanyaan lagi. Sempat masih ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaannya. Silahkan Bu. Tabe Ibu Erwana, silahkan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini yang saya mau tanyakan Bu, masalah penilaian. Tadi kan ceritanya karena situasi Ibu Derana itu mengajar pada masa pandemi. Jadi misalnya dalam pengumpulan tugasnya Ibu Derana melalui Google Drive, dia mengumpulkan tugas-tugasnya. Jadi apakah penilaian tugasnya termasuk penilaian off learning atau as learning? Ya, itu saja Bu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi di sini penilaian Ibu Derana apabila dia menggunakan Google Drive, apakah itu termasuk as learning atau off learning? Jadi itu pertanyaannya Bu. Jadi mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Oke, mungkin di sini biarlah saya yang akan mengambil alih untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nurwana. Di sini tadi jika Ibu Derana menggunakan Google Drive, apakah itu termasuk as learning atau off learning? Jadi jika Ibu Derana menggunakan tugas yang dikumpulkan melalui Google Drive untuk memberikan umpan balik dan mendukung proses belajar siswa, maka penilaian tersebut bisa dikategorikan sebagai as learning. Tapi namun jika tugas tersebut dinilai untuk menentukan pencapaian kompetensi siswa setelah penyelesaian tugas, maka itu lebih mendekati penilaian ke off learning. Mungkin itu Bu jawaban dari saya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Bagi saya itu sudah cukup jelas. Iya, terima kasih. Jadi terima kasih semua untuk teman-teman atas partisipasinya, atas pertanyaannya, dan dari rekan saya kelompok 3 terima kasih atas jawabannya. Dan untuk sesi diskusi kelompok kami kelompok 3 sekira cukup sekian dan kami kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu sekalian, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3.
Ya, luar biasa ya, semuanya juga aktif, paparannya juga sangat menarik, dan saya lihat juga itu jawaban-jawabannya juga betul-betul lugas. Jadi semua pertanyaan pemantik itu dijawab secara lugas, dan menariknya adalah teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan atau memberikan umpan balik yang memberdayakan atas pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Hanya saja mungkin sedikit saya ingin berikan penguatan terkait dengan pengertian antara as learning dengan for learning. Jadi penekanannya adalah ketika penilaian itu dilakukan dengan pelibatan siswa, maka itu dikategorikan as learning. Artinya seperti ini, contoh misalnya kita memberikan tugas kepada siswa. Saya dalam proses pembelajaran nih, karena perbedaan antara for learning dengan as learning itu terletak dari pelibatan siswanya. Contohnya seperti ini, kita kasih tugas siswa pada saat itu. Lalu yang membantu memeriksa tugasnya adalah siswa juga yang memberikan penilaian. Berarti itu masuk kategori as learning. As learning. Jadi kata kuncinya adalah pelibatan siswa dalam prosesnya, dalam pengambilan nilai itu. Mereka bisa terlibat langsung dalam proses pemberian nilai. Itu as learning. Sedangkan for learning itu berarti selama proses itu berlangsung. Kalau off berarti di akhir, bisa dikatakan juga seperti semantik. Ya, betul. Nah, tadi juga sangat menarik ya dari pemaparannya luar biasa, sudah kelihatan sekali. Jadi memang seperti itu yang diharapkan. Kelihatan sekali bahwa Ibu Bapak ketika menjawab pertanyaan pemantiknya disertai dengan bukti-buktinya. Nah, itu sudah tadi terlihat oleh paparan kelompok 3. Misalnya tadi dikatakan bahwa Ibu Darana melakukan pembelajaran yang berbasis konten dan sebagainya, dan itu dibuktikan konten seperti apa yang dihadirkan oleh Ibu Darana. Ini menarik sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, untuk Ibu Bapak sekalian, kita efisiensi waktu. Kita lanjut ke kelompok 1 sebagai penyaji. Silakan diambil alih oleh moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Rahmaniar, SS, SPD, MHUM GR. Yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktik, serta teman-teman CGP hebat yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat siang menjelang sore. Bapak Ibu guru dan teman-teman CGP hebat yang saya hormati, kami dari kelompok 1, saya Sahriani akan menjadi moderator pada sesi presentasi hari ini yang akan membahas tentang topik yang menarik, yaitu kasus SD, yaitu kasus Pak Darmawan. Kemudian teman saya, Ibu Erwana Munawar, sebagai pembawa materi, dan Bapak Muhammad Adil sebagai penanggap atau penjawab. Iya. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di ruang virtual ini. Nah, rangkaian acara kita hari ini terdiri dari pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi penyampaian materi. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Erwana untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Terima kasih Bu atas kesempatan atau waktu yang diberikan kepada saya. Izin saya screen dulu ya. Masih tahap belajar, jika tidak bisa nanti dibantu. Ay, magan aku menre ibu nih. Kolaborasi. Tampilkan tabe Bu, tampilkan dulu atau buka ki dulu anunya.
PDF-nya. Diulangi Bu, belum kelihatan. Dibuka dulu PDF-nya Bu. Sudah. Sudah. Ulang saja dulu. Bagaimana? Pak Adil mungkin bisa bantu? Bisa dibantu Bu? Iya, bisa. Mungkin dari jaringan juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta maaf tadi atas ada kekurangan sedikit atas screen-nya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, yaitu tentang menganalisis skenario pembelajaran SD yang dilakukan oleh Pak Dermawan, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Next. Ya, inilah anggota kelompok kami yang terdiri dari Ibu Sahriani SPD sebagai moderator, Muhammad Adil sebagai penanya, dan saya sendiri sebagai pemateri. Next. Yang kami akan paparkan nanti yaitu adalah situasi 2 dalam kasus SD, kasus SD Pak Dermawan. Nah, saya akan bacakan situasi SD tentang Pak Dermawan, yaitu Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan antaranya sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber, yaitu yang pertama adalah beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Yang kedua, dia juga menyediakan artikel yang diambil dari majalah anak. Yang ketiga, dia menyediakan sumber belajar yaitu dari komik sains milik salah satu muridnya. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Kemudian video ini ditonton sebelumnya untuk memastikan apakah ini yang didownloadnya itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya.
Selanjutnya, Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem orgam. Berikutnya, Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik. Bisa juga mengamati poster diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Yang ketiga, kegiatan yaitu mewawancarai petugas UKS yang ada di sekolahnya. Yang keempat, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Adapun persiapan mengajar yang disiapkan yaitu di awal pembelajarannya dia memberikan penjelasan kepada semua murid tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta muridnya melalui bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Kemudian selanjutnya dia menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada 1 jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Nah, selama proses kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid-muridnya yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosa-kosa kata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan ia berikan pada murid. Kemudian dalam penilaiannya, untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut, ia membuat penilaian berjenjang atau risk assessment. Yang pertama yaitu dia lakukan untuk murid-muridnya yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Yang kedua, untuk kemampuan muridnya yang sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Yang ketiga, pada kemampuan muridnya yang tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dalam perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Next. Nah, adapun pertanyaan pemantik dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya?
Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama yaitu adalah kesiapan belajar. Dalam kesiapan belajar, Pak Darmawan menyediakan sumber dan media yang bervariasi. Yang kedua yaitu sesuai dengan minat. Dalam minatnya itu Pak Darmawan mempersiapkan daftar kegiatan yang bervariasi. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Pak Darmawan menyediakan poster, bahan bacaan seperti buku bacaan, artikel komik, video pembelajaran, dan kartu pertanyaan. Next. Dalam kesiapan belajar, Pak Darmawan juga menyediakan sumber dan media yang bervariasi. Pada kegiatan ini, Pak Darmawan telah merancang pembelajaran dengan menyiapkan berbagai sumber belajar yang dibutuhkan oleh muridnya. Hal tersebut nampak pada aneka media yang disiapkan seperti poster, berbagai bacaan, buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda, artikel, komik, video pembelajaran, dan kartu-kartu pertanyaan, sehingga mengembangkan pembelajaran dan memetakan atau mengidentifikasi tingkat kemampuan membaca murid yang berbeda. Dalam minat Pak Darmawan persiapkan daftar kegiatan bervariasi yang dilakukannya adalah Pak Darmawan memberi kesempatan kepada murid untuk memilih kegiatan yang ingin dilakukan seperti membaca buku, artikel, komik, mengamati poster diagram, berdiskusi, kemudian membuat ringkasan, mewawancarai petugas UKS, serta menjawab kartu-kartu pertanyaan. Sehingga proses pembelajaran disesuaikan dengan minat murid yang berbeda. Ada yang suka membaca, mengamati, berdiskusi, wawancara, atau menjawab soal. Nah, dalam profil belajar murid, yang tentang menyediakan poster bacaan seperti buku, Pak Darmawan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Aktivitas-aktivitas tersebut berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan juga mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca murid, sehingga mengembangkan pembelajaran yang bervariasi dan mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, di sini pertanyaan pemateri yang kedua itu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Nah, yang dilakukan pada Maya itu adalah pemetaan kebutuhan belajar murid dengan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, menyesuaikan teks bacaan pada setiap kelompok. Yang kedua yang dilakukannya adalah Pak Darmawan memberikan berbagai macam sumber belajar tentang sistem pencernaan manusia untuk setiap kelompok belajar muridnya. Yang ketiga, melakukan observasi atau pengamatan pada setiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan atau yang diberi tantangan lebih. Yang keempat yaitu menganalisis dan melakukan refleksi hasil capaian setiap kelompok belajar muridnya. Agak ke atas sedikit, Pak. Yang kelima yaitu melihat data siswa atau informasi terkait muridnya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang tepat, yang sesuai. Nah, strategi pembelajaran berdiskusi apa yang digunakan oleh Pak Darmawan? Di sini yang dilakukannya itu terdapat 3 diferensiasi. Yang pertama, semuanya termasuk diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten di sini termasuk sumber belajar yang bervariasi, termasuk poster, berbagai bacaan, video pembelajaran, dan kartu pertanyaan. Dalam diferensiasi proses,
membentuk kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca siswa. Ada kelompok yang suka membaca buku, artikel, dan komik. Ada yang suka mengamati poster, berdiskusi, dan membuat ringkasan. Ada juga kelompok yang suka wawancara dan menjawab pertanyaan. Aktivitas tersebut berbeda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Nah, dalam diferensiasi produk, Pak Dermawan yaitu untuk murid yang kemampuannya kurang, menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat. Sedangkan untuk murid yang kemampuannya sedang, membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan sedangkan untuk murid yang kemampuannya tinggi, dia membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang agak ke atas sedikit, Pak. Yang menarasikan alur pencernaan. Next. Pertanyaan pemantik yang keempat yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, dalam melakukan penilaian, dia melakukan penilaian formatif, yaitu mengobservasi dan memantau pemahaman muridnya dan membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran, serta melakukan penilaian berjenjang atau trial assessment yang bervariasi sesuai dengan kemampuan murid. Next. Nah, sebagai kesimpulan, kita sebagai pendidik harus mampu mengenali, memahami, dan melayani murid sesuai dengan karakteristiknya, seperti minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Keberagaman murid adalah fakta yang kita hadapi, maka cara meresponnya yang tepat yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi, maka guru dapat memfasilitasi murid untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, yaitu sesuai kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Nah, dokumentasi yang dilakukan oleh Pak Dermawan, ada yang ingin ditanyakan, Bu, sesuai dengan paparan yang kami paparkan tadi, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikianlah paparan singkat dari kelompok kami. Saya serahkan kepada Ibu Moderator. Keluar tadi saya lihat Ibu Syahriani. Oh, jaringannya mungkin. Atau begini, Bu, bagaimana dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan dari kelompok kami atau berupa umpan balik atau saran? Ya, silakan Ibu Suryani Dewi Sartika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya terkait dengan langkah ketujuh yang dilakukan oleh Pak Dermawan, yakni Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca murid. Menurut Bapak Ibu, apakah hal ini mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca langkah ini sudah tepat? Kemudian jika Bapak Ibu sebagai Pak Dermawan, bagaimana Ibu memastikan bahwa kelompok yang memiliki kemampuan membaca kurang dapat memahami pembelajaran dengan baik? Karena di sini pada langkah ketujuh di sini saya lihat pengelompokannya secara
homogen, artinya yang kurang membaca disatukan, karena di sini ada kalimat yang mengatakan bahwa hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok, berarti pengelompokannya tidak bervariasi. Begitu Bu, terima kasih. Ada lagi dari Ibu Eka, kelompok berapa? Sama Bu, sama Bu Suryani tadi. Sudah ada kalau Bu begitu Suryani. saya dulu beri kesempatan Tabe ya Bu, maaf. Saya beri kesempatan kepada kelompok lain, yaitu Ibu Sri Ulisaria. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, membaca tadi kesimpulan slide Ibu. Jadi menurut Ibu, sejauh mana Pak Dermawan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran diferensiasi untuk memastikan mereka merasa dilayani sesuai kebutuhan belajar mereka? Terima kasih Bu. Jadi bagaimana? Mohon Pak maaf, Hadir, aku bisa. Oh, bergabung. Maaf Bu, karena lagi mati lampu jadi terlempar keluar. Iya. Jalan. Iya. Jadi mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Jadi bagaimana Ibu Erwana? Sama saya juga Bu, mau mati Sudah selesai lampu. Bu. Terlempar. Sudah Mi tadi sudah ada Mi 2 pertanyaan Bu. Iya, mau sama didengar sekali. Ini. Atau mau diulangi pertanyaan Bu untuk didengar? Iya bisa. Ya, karena tadi Ibu sedang terlempar di pertanyaan. Iya, sama kayak Ibu Sahriani kesyang mati lampu. Bu, Ibu Suryani Sartika bisa diulangi atau Ibu Sri saja. Ibu Suryani dulu silakan Bu, diulangi supaya Ibu Ani juga mendengarnya. Baik Bu, saya ulangi kembali pertanyaan saya terkait langkah pembelajaran yang dilakukan Pak Dermawan pada poin 7, yakni Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah langkah ini sudah benar? Karena saya lihat di sini Pak Dermawan mengelompokkan murid sesuai kemampuan membacanya. Ini terlihat dari teks yang diberikan Pak Dermawan. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Kemudian jika Bapak Ibu sebagai Pak Dermawan, bagaimana Ibu memastikan bahwa murid yang memiliki kemampuan membaca rendah itu dapat memahami materi pelajaran dengan baik? Terima kasih. Oke, kemudian jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya izin mematikan kamera karena jaringan di sini jelek. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Suryani. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ibu saya Bu Riuli. Iya. Baik Bu, tadi dari menyimak slide kesimpulannya, jadi di situ dikatakan sebagai guru kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi murid memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, sejauh mana Pak Dermawan melibatkan siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut untuk memastikan mereka merasa dilayani sesuai dengan kebutuhan mereka? Demikian Bu, terima kasih. Bisa diulang kembali Bu Sri Uli? Sejauh mana Pak Dermawan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut untuk memastikan mereka merasa dilayani sesuai kebutuhan mereka?
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya tampung 2 pertanyaan dulu. Mungkin dari teman kelompok saya ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Suryani. Ya, silahkan Bapak Muhammad Adil. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator. Jadi mungkin bisa diulangi kembali Ibu Moderator pertanyaan dari Ibu Suryani Dewi. Jadi pertanyaannya tadi yang pertama itu apakah langkah yang diambil Pak Darmawan mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca itu sudah tepat? Ya. Oke. Jadi terima kasih Bu Moderator. Jadi yang ditanyakan Ibu Suryani Dewi tentang poin ke-7, yaitu Pak Darmawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Ya, jadi Pak Darmawan ini melakukan pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuannya karena melihat murid-muridnya yang cenderung tidak rata pengetahuan atau kemampuan membacanya, sehingga Pak Darmawan ini mengelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu berkemampuan kurang, kelompok yang berkemampuan sedang, dan kelompok yang berkemampuan tinggi. Nah, dari ketiga kelompok ini, tugas-tugas yang ia berikan dari ketiga kelompok ini pun berbeda, sehingga menurut pendapat saya itu sudah wajar yang dilakukan oleh Pak Darmawan dalam pembagian kelompok tersebut. Mungkin dari itu seperti itu Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Adil. Mungkin ada tambahan dari Ibu Erwana. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya langkah yang diambil itu Pak Darmawan dengan mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca sudah tepat. Kenapa saya katakan begini? Karena dalam itu merupakan tugas pertama yang harus dilakukan adalah membaca tes. Dengan tugasnya itu dia memberikan bacaan sesuai dengan kemampuan muridnya, sehingga dapat memahami materi yang lebih baik tanpa merasa terlalu kesulitan atau bosan. Nah, adapun pertanyaan lanjutannya tadi, bagaimana Ibu memastikan bahwa kelompok memiliki kemampuan membaca kurang jika misalnya Ibu sebagai Pak Darmawan, ya. Jika saya sebagai Pak Darmawan Bu, yang saya lakukan tentu menyediakan materi yang mudah dipahami. Saya pastikan tes yang diberikan pada kelompok misalnya kelompok kemampuan rendah menggunakan bahasa yang sederhana sesuai dengan tingkat kemampuan mereka yang kita juga menggunakan ilustrasi atau gambar yang mendukung pemahaman mereka. Untuk memberikan bimbingan lebih juga, yaitu memberikan pendampingan khusus kepada kelompok yang membutuhkan untuk membantu mereka memahami isi bacaan. Jika memberikan pertanyaan pemandu yang mengarahkan mereka untuk memahami inti dari teks yang dibaca. Diberikan juga tugas yang berjenjang sesuai dengan kemampuan mereka, dimulai dari tugas sederhana menuju tugas yang lebih kompleks secara bertahap. Saya rasa Bu itu dari tambahan dari jawaban Pak Adil. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman kelompok saya. Jadi mungkin saya bisa tambahkan sedikit dari pertanyaan Ibu Suryani. Apakah langkah yang diambil Pak Darmawan mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca itu sudah tepat? Menurut saya Bu, itu sudah tepat. Kenapa saya mengatakan sudah tepat? Karena
kita lihat dari tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi terlebih dahulu. Jadi Pak Darmawan di sini membagi atau mengelompokkannya berdasarkan kemampuan membaca murid. Kemudian pertanyaan keduanya, kalau saya misalnya menjadi Pak Darmawan, saya akan menyesuaikan teks yang akan dibaca oleh tiap kelompok, ya, dengan kemampuan membaca mereka. Maksudnya di sini kita menyesuaikan kemampuan membaca siswa atau anak dengan teks yang akan dibacanya. Ya, misalnya memilih materi bacaan yang sesuai dengan kemampuan kelompok. Kemudian bisa juga di sini memilih metode pembelajaran mungkin yang bervariasi, Bu. Iya, contohnya misalnya siswa yang kemampuan membacanya rendah bisa belajar dari temannya yang sudah mahir. Mungkin juga menawarkan pilihan aktivitas yang sesuai dengan gaya belajarnya atau minatnya siswa. Nah, dengan cara tersebut yang saya sebutkan tadi, maka kita dapat membantu siswa yang kemampuan membacanya kurang itu untuk memahami pembelajarannya dengan baik. Bagaimana, saya kembalikan kepada Ibu penanya, Ibu Suryani. Bagaimana Bu dengan jawaban dari kelompok kami? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengakomodir siswa yang memiliki kemampuan membaca kurang adalah dengan menyesuaikan kemampuan membacanya dengan memberikan teks yang lebih sederhana, begitu ya Bu? Iya Bu. Teks yang lebih sederhana. Ya, dan melakukan pembimbingan. Ya, terima kasih. Jawabannya saya terima, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Suryani. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu dari Ibu Sri Uli Saria. Mungkin dari teman kelompok saya ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Uli. Yang pertanyaannya, sejauh mana Pak Darmawan melibatkan siswa pada kegiatan atau proses pembelajaran yang berdiferensiasi? Mungkin ada jawaban dari teman kelompok saya. Oh iya, silahkan Ibu Erwana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Sri. Sejauh mana Pak Darmawan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran berdiferensiasi untuk memastikan mereka merasa dilayani sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dalam alur mengajar Pak Darmawan, setelah tadi memberikan penjelasan kepada muridnya dan memastikan murid-muridnya memahami tentang sistem organ tubuh manusia, meminta muridnya mulai belajar bekerja dalam kelompok, mengelompokkan muridnya sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya, dan dia menyesuaikan dari kelompok yang dia dari kelompok-kelompok muridnya, dia memberikan tes bacaan sesuai dengan kemampuan muridnya. Dan juga dia memberikan pilihan dalam metode dan aktivitas. Pak Darmawan menyediakan daftar kegiatan. Nah, disitulah daftar kegiatan memberikan kesempatan kepada muridnya untuk memilih metode aktivitas. Contohnya tadi membaca buku, artikel atau komik. Ada yang mengamati, mungkin ini Bu bisa diberikan kepada misalnya kemampuan siswa yang kurang, yaitu misalnya membaca buku atau artikel. Kemudian yang kedua misalnya kemampuan siswa yang sedang Pak Darmawan itu misalnya mengamati poster, diagram atau dan mendiskusikan serta membuat ringkasan. Kalau yang kemampuan siswa yang tinggi mungkin dia memberikan tugas yaitu misalnya mewawancarai petugas UKS atau menjawab kartu-kartu pertanyaan.
Nah, walaupun aktivitas yang berbeda dia berikan, tentu tujuannya pembelajarannya yang berikan itu adalah sama ya, tentang sistem pencernaan. Nah, dia juga memberikan berbagai bentuk tugas dan penilaian yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai untuk muridnya. Contohnya dia tadi memberikan penilaian berjenjang. Jadi hanya itu Bu yang saya bisa saya sempat sampaikan, siapa tahu ada dari teman kelompok yang kelompok lain atau dari kelompok saya sendiri untuk menambahkan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas jawabannya Ibu Irwana. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Ibu Irwana, yang mana pertanyaannya tadi apa tadi itu pertanyaannya, sejauh mana Pak Darmawan melibatkan siswa pada proses berdiferensiasi. Nah, di sini melibatkan semua diferensiasi Bu, yaitu diferensiasi konten, di mana di diferensiasi konten ini Pak Darmawan itu menyediakan berbagai sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan minat siswanya. Kemudian di diferensiasi proses itu Pak Darmawan membentuk kelompok, berdasarkan tingkat kemampuan membaca siswanya. Jadi nanti di sini diakomodir bahwa siswa yang suka membaca itu nanti lain juga kelompoknya, kemudian ada suka mengamati poster juga nanti lain kelompoknya. Jadi proses kegiatan proses belajar mengajarnya itu berbeda-beda, tapi tujuannya itu sama. Kemudian di diferensiasi produknya itu di sini Pak Darmawan untuk membagi murid dengan kemampuan kurang, sedang, dan tinggi, di mana siswa atau yang kemampuannya kurang itu akan membuat produk sesuai dengan kemampuannya, seperti membuat diagram alur sederhana, sedangkan untuk kemampuan sedang itu membuat cerita narasi. Kemudian untuk murid yang kemampuannya tinggi itu membuat cerita kreatif. Mungkin seperti itu Bu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana? Saya kembalikan kepada Ibu Sri Uli Zaria. Ya, baik Bu, dari penjelasannya sudah sangat jelas ya bahwa Pak Darmawan betul-betul menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan memperhatikan seluruh kebutuhan murid, sehingga walaupun kemampuannya berbeda-beda tapi semuanya merasa terpenuhi kebutuhannya dan merasa dilayani. Ya, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Terima kasih Bu. Bagaimana? Mungkin saya masih buka atau saya bagaimana habis Bu? Nih, Bu? Oh, habis nih waktunya. Waktunya habis. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas semua pertanyaan yang sangat berharga. Baik, sebelum kita selesai, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kasus Pak Darmawan atau tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana kesimpulannya di sini kita sebagai pendidik harus mampu mengenali, memahami dan melayani murid kita sesuai dengan karakteristiknya. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita sebagai guru dapat memfasilitasi murid untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, yaitu sesuai dengan kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Jadi itulah penyampaian atau presentasi dari kelompok kami. Jadi sebelum saya tutup, saya
baca pantun dulu. Goreng ikan sambil makan mie. Goreng sedikit, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Moga dapat nilai bagus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus Ibu Bapak untuk kelompok 1. Ini bukan lagi nilai bagus Ibu ya. Kita kasih 100 dengan tepuk tangan yang tulus. Oke Ibu Bapak sekalian, ini luar biasa sekali paparan dari kelompok 1 tadi ya terkait dengan skenario pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Darmawan. Jadi memang benar tadi, ini saya lihat juga dari para penanggap tadi memberikan tanggapan yang luar biasa. Jadi betul-betul bisa menguatkan atau menebalkan informasi yang belum tersampaikan oleh kelompok sebelumnya. Dan ini memang saya lihat agak nyambung ya, dan betul-betul menguatkan pemahaman kita terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Sampai tadi pertanyaan yang diajukan oleh Bu Suryani terkait dengan pengelompokan itu tadi dengan jawaban dari kelompok 1 bahwa walaupun dilakukan pengelompokan berdasarkan kesiapan belajar mereka, tetapi tentu dengan pendekatan atau strategi konten dengan pemberian tes atau pemberian materi-materi yang berbeda, ini akan menguatkan pemahaman mereka. Dan ini juga adalah salah satu bentuk scaffolding atau bantuan ya, pemberian bantuan atau layanan interaksi antara guru dengan siswa sehingga mereka betul-betul bisa memahami dengan bahasa yang lebih sederhana, misalnya mendapati siswa yang dengan kesiapan yang sangat rendah. Jadi pengelompokan secara homogen atau yang sama itu tidak selamanya buruk ya, tetapi dengan pengelompokan seperti itu tetapi harus dibarengi dengan strategi yang tepat. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Pak Darmawan tadi, strategi pemberian bacaan yang lebih rendah untuk kesiapan belajar yang rendah, itu juga adalah salah satu strategi dalam bentuk scaffolding-nya untuk siswa-siswa yang punya kemampuan di bawah rata-rata. Baik Ibu Bapak sekalian, kita lanjut lagi karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 16.48. Jadi kita berharap nanti untuk kelompok terakhir bisa selesai pada pukul 15.05 sehingga ada waktu nanti kita memberikan penguatan dan juga refleksi. Ya, saya ulangi kembali untuk kelompok terakhir nanti bisa selesai pada pukul 17.05. Baik, untuk efisiensi waktu saya berikan atau serahkan kepada moderator kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmaniar sebagai fasilitator, yang terhormat Bapak Muhammad Irwan sebagai pengajar praktik, dan yang terhormat Ibu Andi Ekawati sebagai pengajar praktik, dan yang saya banggakan Ibu Andi Eka Purnamasari, maaf Ibu, sebagai pengajar praktik, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru CGP yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan kasus di jenjang SMP. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Ekawati sebagai moderator dan Ibu Suryani Dewi Sartika sebagai presenter dan Ibu Haji Armida sebagai penanggap. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Suryani Dewi Sartika untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai kasus di SMP. Pada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Izin share. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk efisiensi waktu, langsung saja saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi situasi SMP. Langsung saja ke
skenario pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru SMP yang bernama Pak Dudidam. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Di sini ada 7 langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dudidam. Langkah pertama yakni diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lainnya, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Selanjutnya, langkah kedua yang dilakukan oleh Pak Dudidam adalah kerja individu, pasangan, atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan atau berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, dan mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Selanjutnya, Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Langkah selanjutnya, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya iklan melalui radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Selanjutnya, dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kekurangan dan kelebihan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Kemudian langkah keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audience, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Langkah selanjutnya, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Langkah keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario kedua
kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario pertama. Dan skenario ketiga bersifat konseptual dan terbuka serta membutuhkan riset. Langkah terakhir yakni Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Nah, untuk menganalisis skenario pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dudidam, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan yang terakhir, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam ada 3. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid, serta profil belajar murid. Nah, kesiapan belajar murid. Kalimat yang mendukung bahwa Pak Dudidam telah berusaha memenuhi kesiapan belajar murid, yakni Pak Dudidam memberikan pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk sebuah iklan, dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Nah, pertanyaan pemandu ini tentu memberi pengetahuan awal materi yang dipahami oleh murid. Selanjutnya, minat dan profil belajar murid. Minat murid. Pak Dudidam melakukan langkah pembelajaran yaitu secara individu, murid akan diminta menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka, serta memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Adapun profil belajar murid, yakni Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai. Cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu melakukan diskusi bersama seluruh kelas untuk mengidentifikasi pengetahuan awal dan pemahaman murid tentang iklan dengan memberikan pertanyaan pemandu. Mengidentifikasi minat siswa dengan menanyakan kepada murid tentang jenis iklan yang menarik bagi mereka sehingga dapat memahami minat dan preferensi murid terhadap iklan. Melalui kegiatan individu, Pak Dudidam meminta murid untuk menulis iklan yang menarik bagi mereka, memungkinkan mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka anggap menarik dan efektif dalam iklan. Kegiatan kelompok kecil, Pak Dudidam mendorong murid untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Ini membantu menentukan pemahaman mereka tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam iklan. Melalui tugas individu, Pak Dudidam memberikan penugasan yang berjenjang sesuai dengan kemampuan murid, memastikan bahwa murid dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari dalam konteks membuat iklan. Selanjutnya, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Dengan demikian, langkah ini dapat mengetahui gaya belajar murid. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Ada 3, yang pertama diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Nah, pada diferensiasi konten, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya tentang iklan. Yang kedua, Pak Dudidam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam, yaitu melakukan diskusi seluruh kelas, kerja individu, dan kerja kelompok. Sedangkan diferensiasi produk, Pak Dudidam menugaskan murid sesuai dengan kemampuan murid, yaitu membuat iklan yang secara efektif
mempromosikan produk atau jasa. Selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, penilaian yang dilakukan Pak Dudidam ada 3 prinsip. Yang pertama, assessment for learning, penilaian melalui kegiatan individu, kegiatan kelompok, dan diskusi. Pak Dudidam memberikan pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan, serta melakukan diskusi kelompok baik kelompok kecil ataupun besar. Assessment as learning, murid diminta untuk membentuk kelompok 4-5 untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Kemudian assessment of learning, Pak Dudidam memberikan tugas individu dengan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Suryani Dewi Sartika. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu. Sungguh luar biasa presentasinya ya. Nah, baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Siapa tahu ada pertanyaan, penguatan atau tanggapan dari kelompok lain. Saya persilakan kepada kelompok 1 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Di stop share dulu Ibu Suryani. Ya. Saya persilakan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan. Kalau bisa masing-masing 1 pertanyaan dari setiap kelompok karena kita melihat juga waktu sudah menunjukkan pukul 17:05 ya. Silakan. Oh, lewat 2. Ya, silakan kelompok 1. Ya, silakan Bapak Muhammad Adil. Dari kelompok mana Bapak Adil? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya dari kelompok 1, mewakili dari teman kelompok kami. Jadi langsung saja untuk pertanyaannya setelah pemaparan materinya. Jadi untuk pembelajaran di SMP, apakah bisa diterapkan pada yang diterapkan pada SMP, apakah bisa diterapkan di sekolah dasar juga? Seperti itu saja, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian saya lanjut ke Ibu Asirah. Silakan Ibu. Makasih Dek kesempatannya. Baik, yang ingin saya tanyakan ini mengenai kebutuhan belajar murid ya. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Guru Dudidam tersebut adalah di sini saya lihat tadi ada kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar. Di sini Pak Dudidam mengetahui kesiapan murid melalui pertanyaan teman menciptakan kontes pembelajaran yang sesuai dengan minat murid serta memvariasikan metode mengajar sesuai preferensi belajar murid. Pertanyaan saya dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah tadi, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Guru Dudidam tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu dari Bapak Muhammad Adil, yaitu apakah pembelajaran di SMP bisa juga diterapkan di SD. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengenai kebutuhan belajar yang diterapkan oleh Pak Dudidam. Jadi dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah tadi itu, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam? Baik, dari kelompok 2, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Adil? Baik, Ibu Haji Armida, saya persilakan kepada Ibu untuk menjawab pertanyaan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Adil yang mewakili dari kelompok 1. Di mana dia bertanya bahwa apakah pembelajaran SMP bisa diterapkan di SD. Nah, di sini di mana kita tahu bahwa di mana pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang dapat memenuhi atau kebutuhan belajar siswa setiap dalam penerapannya. Nah, ini tentunya kita tahu bahwa di mana pembelajaran di SMP itu mungkin agak berbeda ya dengan pembelajaran SD. Tetapi mungkin langkah-langkah yang kita lakukan bisa diterapkan pembelajaran di SMP juga bisa diterapkan di SD. Karena sebagaimana kita tahu bahwa sebagai guru tentunya kita itu harus memahami perbedaan karakter dari setiap siswa. Nah, begitupun juga kan di SMP, di SD juga seperti itu. Nah, di sini kita itu harus memahami bahwa setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, setiap karakter yang berbeda ini di mana kita ini guru itu harus mempersiapkan proses pembelajaran kita itu dengan baik, menggunakan media dengan baik. Nah, kemudian di sini terkadang kita juga itu lupa memberikan apresiasi kepada siswa kita. Jadi saya rasa pembelajaran SMP bisa kita terapkan di SD, walaupun mungkin langkah-langkahnya itu berbeda. Mungkin seperti itu, Pak. Saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haji Armida. Nah, jadi saya sedikit tambahkan penguatan. Jadi pembelajaran di SMP dan SMP itu mungkin agak berbeda ya, cuman cara kita membawakan atau strategi kita dalam memberikan materi ke siswa itu mungkin agak sama. Misalnya dalam menganalisa kebutuhan murid kita itu kita bisa menganalisis dari misalnya perbedaan gaya belajarnya, tingkat kemampuannya, serta latar belakang dari siswa tersebut. Nah, begitu Bapak Adil. Bagaimana Bapak Adil? Bagaimana Ibu Suryani? Apa mau menambahkan atau menguatkan pertanyaan dari Bapak Adil atau mau menjawab pertanyaan kedua? Saya menguatkan saja dulu untuk pertanyaan dari Bapak Adil, yakni apakah pembelajaran di SD bisa diterapkan di pembelajaran di SMP bisa diterapkan di SD. Kalau menurut saya itu Pak, kontennya saja itu sudah berbeda, artinya materi yang akan kita ajarkan itu sudah berbeda. Tentu strategi yang digunakan pada saat mengajar SMP dan SD itu mungkin saja sama, akan tetapi konten atau materi yang diajarkan itulah yang berbeda. Nah, tentu pengelolaan kelas juga pada pembelajaran di SD, di SMP itu berbeda karena siswa SMP itu sudah memasuki masa remaja, sedangkan anak SD itu masih berpikiran anak-anak. Jadi metode atau cara kita mengajar itulah yang berbeda nantinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih atas penguatan yang diberikan oleh Bu Suryani. Bagaimana Bapak Muhammad Adil? Oh ya, sudah mengacungkan jempol. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua tadi, yaitu dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam. Baik, dari kelompok saya, siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Asira? Baik, Ibu Haji Armida, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ibu Asira, saya ada pantun dulu. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa berhati-hati. Atas pertanyaan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga nanti jawaban saya kena di hati. Baiklah, tadi pertanyaan dari Ibu Asira mewakili dari kelompok 3 ya. Dari skenario pembelajaran telah ditelaah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut atau Pak Dudidam
Ya. Jadi di sini cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya itu dengan cara memulai melakukan diskusi bersama seluruh kelas untuk mengidentifikasi pengetahuan awal dan pemahaman murid tentang iklan. Dengan bantuan pertanyaan pemandu, ia memahami apa yang sudah diketahui murid tentang jenis iklan yang menarik bagi mereka, sehingga dapat memahami minat dan preferensi dan pengetahuan siswa terhadap iklan. Nah, di sini juga dalam kegiatan itu Pak Dudidam juga memberikan kegiatan individu atau tugas individu. Ia meminta murid untuk menuliskan iklan yang menarik bagi mereka, memungkinkan mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka anggap menarik dan efektif dalam iklan. Nah, kemudian melalui tugas individu juga ia memberikan penguasaan yang berjenjang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Mungkin seperti itu Bu, jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ajarmida. Apa masih ada tambahan atau tanggapan dari teman kelompok lain atau akan menambahkan penguatan? Baik, Ibu Suryani sudah mengacungkan jempol. Baiklah. Jadi dalam kebutuhan belajar siswa yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam tadi itu bisa kita lihat dari kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam. Misalnya kesiapan belajar murid yaitu dengan adanya pemandu di awal pembelajaran dengan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pemahaman konsep murid. Kemudian di mana murid yang kedua itu minat murid, yaitu murid diminta menuliskan iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan murid. Dan yang terakhir kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam yaitu profil belajar yang ditunjukkan pada poin 7 tadi, yaitu Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Nah, begitu Ibu Asira. Bagaimana Ibu? Ya, makasih, jawabannya sungguh luar biasa juga. Sama juga tadi pantunnya juga luar biasa, super luar biasa ya. Jadi tadi kesiapan belajar di mana Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan kepada murid materi yang akan disampaikan, kemudian juga melihat minat murid. Pak Dudidam juga di sini melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan berbagi dengan pasangan lain. Kemudian dari profil murid juga di sini Pak Dudidam mendorong muridnya untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik ya. Terima kasih Bu, super sekali, super, sama dengan pantunnya. Terima kasih juga pantunnya Bu Ajarmida. Ya, terima kasih Ibu Asira. Jadi itulah tadi penguatan dari beberapa teman, dan terima kasih juga untuk kerjasama dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Jadi sedikit kesimpulan, jadi kita harus mampu mengenal kebutuhan peserta didik kita dan menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada kesalahan ucap atau kata dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita beri aplaus untuk kelompok penyaji yang luar biasa memaparkan materinya. Jadi kalau kita cermati 3 skenario, udah tadi dari Ibu Rana, lalu kemudian Pak Darmawan, lalu kemudian Pak Dudidam yang selalu muncul di setiap kasus yang kita bahas, dan yang selalu dapat itu kayaknya Bu Suryani ya, kelompoknya Bu Suryani selalu dapat Pak Dudidam, sampai lancar sekali menyebut Dudidam itu. Jadi kalau kita cermati tadi 3 kasus itu memang sebenarnya sudah memenuhi ya, semuanya sudah memenuhi
proses atau strategi pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja kita memang diminta untuk pembuktiannya di mana strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ditunjukkan oleh 3 guru tadi. Nah, teman-teman, saya melihat tadi dari karyanya, dari hasil kolaborasi yang tercipta ini, saya melihat memang teman-teman sudah sangat paham, sudah sangat memahami esensi dari pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagaimana seorang guru ini bisa menjawab kebutuhan murid dalam proses belajarnya, baik itu dari kesiapannya, baik itu dari minatnya, maupun dari profil belajar mereka. Dan teman-teman sudah melihat itu. Dan terbukti dari karya yang disajikan tadi, itu sudah menunjukkan pembuktian dari setiap alurnya. Jadi misalnya strategi kontennya di mana letaknya, dibuktikan dari kasusnya seperti apa, atau apa yang dilakukan, dan itu sudah dimunculkan dari karya-karya yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, semoga nanti dengan proses ini, semoga dengan skenario pembelajaran ini, walaupun ini jenjangnya berbeda dengan kita, misalnya tadi ada yang di SMA, lalu kemudian yang mengajar adalah guru SMP, lalu kemudian yang SD, apakah bisa diterapkan seperti pertanyaan tadi yang muncul. Jadi untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sama, esensinya sama. Yang membedakan itu seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi adalah bagaimana kita memperlakukan itu, bagaimana perlakuan kita berdasarkan teori perkembangan anak. Kita sudah, kalau kita flashback ya ke modul-modul sebelumnya, ada yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam konsep pemikirannya wiraga wirama. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mengaitkan nanti dalam koneksi antar materi. Bisa juga dikaitkan dengan teori perkembangan anak oleh Vygotsky misalnya. Lalu bagaimana kita perlakuan kita terkait itu. Tetapi untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi itu semua sama, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, tergantung dari materi apa, bagaimana kita memilih materi yang tepat untuk kebutuhan, untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan belajar anak kita, seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 ya, dan itu tadi sudah dijelaskan bersama. Nah, Ibu Bapak sekalian, ada satu kutipan yang lahir dari proses pembelajaran ini, berdiferensiasi ini, dan ketika nanti Ibu Bapak menerapkannya di kelas dan menerapkannya untuk teman-teman sejawat, ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika mereka di sini adalah siswa kita, ketika siswa kita besar nanti, Ibu Bapak, bukanlah pelajaran yang akan mereka ingat, bukan bagaimana kita memberikan materi kepada mereka, bukan tentang materinya, tetapi yang akan mereka ingat adalah cara kita memperlakukan mereka di kelas. Jadi ketika kita memperlakukan mereka, lalu kemudian bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan baik dan mengakomodir kebutuhannya tanpa ada sekat-sekat bagi mereka, maka itulah yang akan mereka ingat kepada kita ketika nanti mereka besar. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita akan melakukan refleksi, tapi sebelumnya mungkin ada penguatan juga dari PP. Saya melihat ada 2, alhamdulillah. Ibu Bapak PP kita mempersamai dari awal hingga akhir. Saya beri kesempatan pertama untuk Ibu Andi Eka Purnamasari, mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita melakukan proses refleksi. Ibu Andi Eka, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasil kita, yang kami hormati, Bapak PP, Bapak Irwan, dan teman-teman CGP, Bapak Ibu kesemuanya yang tentunya kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin memohon maaf apabila ini saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena lingkungan saya tidak mendukung di belakang. Mohon maaf Ibu Fasil dan teman-teman yang lain. Saya menyimak diskusi dan presentasi teman-teman, apa yang sudah dilakukan hari ini betul-betul sangat bermakna. Teman-teman sangat aktif, ikut berperan serta bagaimana menganalisis kebutuhan-kebutuhan belajar yang digambarkan dalam sebuah kasus. Jadi dengan harapan bahwa inilah sebenarnya yang akan kita hadapi nantinya. Apa yang akan kita lakukan di kelas kita utamanya nanti ini akan menjadi
ini akan menjadi bahan ke depannya kita untuk melangkah bahwa beginilah sebenarnya kita menyusun proses pembelajaran yang baik dan tentunya berpihak pada murid, yang intinya semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa membantu teman-teman para CGP dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Mungkin seperti itu, Ibu Fasil. Terima kasih. Terima kasih Bu Andeka Permamasari. Terima kasih sudah mempersamai Ibu, termasuk juga atas penguatan yang diberikan untuk teman-teman CGP. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Irwan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Halo? Iya Pak, silakan Pak. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Fasilitator. Sebelumnya saya mau maaf Bu, karena saya tadi lupa kalau hari ini sebenarnya ada jadi saya tinggal di sekolah. Nah di sekolah itu ada jaringan Bu. Jadi mungkin sedikit penguatan untuk teman-teman CGP. Seperti yang saya baca tadi dari kutipan Ibu itu, katanya ketika mereka besar nanti bukanlah pelajaran yang akan mereka ingat, melainkan cara memperlakukannya di kelas. Jadi sedikit untuk rekan-rekan CGP dan untuk saya juga pribadi sebagai seorang guru, bahwasanya apa yang kita lakukan kepada murid kita pada saat kita mengajar, mungkin ilmunya itu tidak terlalu dia ingat, tapi cara kita memperlakukannya. Seperti contohnya saat ini, saya masih sangat ingat dengan apa ibu guru saya dulu lakukan kepada saya, hal-hal yang anak itu berkesan ataupun sangat menyakiti kita. Jadi alangkah baiknya kita berusaha untuk memberikan kenangan. Saya bilang kenangan Bu di sini karena atau kesan yang baik untuk murid kita ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin itu dari saya Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu karena saya baru bergabung Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa Pak Irwan. Baik Ibu Bapak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan penguatan dari Ibu Bapak PP kita. Nah sekarang kita akan masuk ke tahap refleksi. Ya, ini Ibu Bapak ini akan saya bagikan ke ke kolom chat. Jadi silakan nanti Ibu Bapak mengklik ini linknya Padlet, lalu mengisi secara tertulis. Sebagian nanti kalau sudah selesai boleh juga menyampaikan secara lisan. Oke, saya kirim ke kolom chat ya. Ya, silakan diisi Padletnya. Sambil saya buka di sini. Ya, oke. Silakan Ibu Bapak untuk mengklik itu lalu menjawab pertanyaan yang ada. Boleh juga dibubuhkan foto ya seperti yang kita lakukan beberapa rukul sebelumnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih ingat caranya ya. Kalau misalnya ingin add post, ya kalau terlebih dahulu teman-teman sertakan juga namanya. Ya, di subjek sini diberikan nama, tambah. Subjek ganti menjadi nama, lalu ini bisa disertakan fotonya atau kamu langsung ambil kamera, silakan. Lalu kemudian menulis jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Jadi pertanyaan refleksi pertama adalah hal baik apa saja yang telah Anda lakukan dalam proses kolaborasi, baik sesi presentasi maupun umpan balik. Lalu kemudian pertanyaan kedua, hal-hal apa saja yang masih perlu Anda tingkatkan dalam proses kolaborasi, baik presentasi maupun umpan balik. Jadi hal baik dan hal buruk. Hal baik dan hal yang perlu ditingkatkan. Oke, silakan Ibu Bapak. Kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan secara lisan juga boleh. Silakan ditekan raise hand. Atau boleh juga sekalian kita menuliskan di sini, di Padlet dulu. Oke. Kita tunggu sekitar 1 menit ya Ibu Bapak ya. Untuk menulis ini saya lihat baru 6 orang yang bergabung.
ada Ibu Fitriani sudah menjawab pertanyaan. Hal baik yang saya lakukan adalah saling menghormati dan menghargai pendapat teman. Oke. Ada Ibu Armida, hal baik yang telah saya lakukan adalah kami dalam kelompok 2 bekerja sama dengan baik dan berbagi peran dengan baik. Oke. Silakan Ibu Armida dan Bu Fitriani bisa langsung ke pertanyaan pemantik 2. Hal-hal apa yang masih perlu Anda tingkatkan dalam proses kolaborasi, baik presentasi maupun pemberian umpan balik. Teman-teman yang lain ditunggu ya, ini masih baru 7 orang yang bergabung dalam dalam mengetik ini. Oke, ada Bu Suryani lengkap dengan fotonya yang sepertinya kelelahan sekali. Hal baik yang telah saya lakukan dalam proses kolaborasi adalah saya telah berinisiatif untuk melakukan berbagi layar, oke, pada rukul sesi 1 dan saya telah mengeluarkan pendapat. Memanfaatkan haknya untuk berpendapat. Lalu kemudian ada Ibu Selfie. Hal baik yang telah saya lakukan dalam proses kolaborasi yaitu aktif berkolaborasi dengan teman, baik dalam proses pembuatan tugas maupun pada saat presentasi. Ada Bu Eka dengan jempolnya. Hal baik yang telah saya lakukan dalam proses kolaborasi adalah saya mampu berbagi pendapat dan berbagi penguatan dalam memecahkan suatu pertanyaan dan mampu bekerja sama dengan baik. Kita butuh ini Bu Selfie. Sepertinya saya butuh Bu Selfie untuk menyalakan mikrofon. Boleh disampaikan Bu Selfie terkait dengan refleksi Ibu ini? Boleh disampaikan secara lisan Bu Selfie, silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya baik, atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk hal baik yang telah saya lakukan dalam proses kolaborasi, baik sesi presentasi maupun umpan balik, di mana sebelumnya pada saat kami membahas situasi yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk kasus SMA, di situ semua anggota kelompok aktif terlibat, meskipun waktu yang dibutuhkan untuk berdiskusi itu lumayan panjang, namun kami semua aktif terlibat dalam pembuatannya, dilanjutkan di grup WA, kemudian saling berbagi tugas sehingga semua anggota kelompok dapat berperan aktif. Begitupun pada saat presentasi tadi semua anggota kelompok dari kelompok 3 itu aktif. Oke, bisa dilanjut ke yang hal-hal yang perlu ditingkatkan Ibu? Ya, hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses kolaborasi mungkin bisa lebih aktif lagi, kemudian dalam mengambil tanggung jawab juga mungkin bisa berbeda dari tanggung jawab yang dilakukan pada kelompok ini. Mungkin ke depannya bisa jadi moderator atau yang lainnya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Selfie sudah mengelaborasi refleksinya di kesempatan ini. Baik, kita lanjut lagi membaca. Ada Pak Ketua Kelas yang terganteng ini. Oke, dalam proses kolaborasi yang telah dilakukan adalah kami bersama kelompok lain saling memberikan umpan balik dengan bebas memberikan pendapat. Lalu kemudian ada Ibu Asira. Hal baik yang telah saya lakukan dalam proses kolaborasi dalam sesi presentasi ini, kami saling menghargai pendapat dari kelompok lain. Ibu Sri Uli, hal baik yang saya lakukan adalah menghargai setiap pendapat dan pembagian peran dalam diskusi kelompok. Lalu Bu Sahriani dengan semangatnya, semangat juang 45. Hal baik yang saya telah lakukan adalah saya dan kelompok saya bisa saling bekerja sama dan menyelesaikan sebuah kasus dan saling menghormati jawaban masing-masing serta saling melengkapi satu sama lainnya. Oke, kita ke pertanyaan pemantik kedua. Ada Bu Fitriani. Hal yang masih perlu ditingkatkan itu agar lebih aktif lagi dalam berkomunikasi dan memberi penguatan-penguatan. Mana nih? Oke. Kita ke bagian bawah dulu.
Bu Armida, hal baik yang perlu ditingkatkan adalah pengetahuan lebih jauh tentang pembelajaran berdiferensiasi dan referensi bagi diri saya pribadi. Lalu kemudian Bu Eka, hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses kolaborasi yaitu lebih percaya diri terhadap pengutaraan pendapat dan memberikan penguatan. Pak Adil, kenapa itu, Pak Adil? Yang perlu ditingkatkan mungkin diperhatikan adalah waktu presentasi agar bisa merata dalam melakukan presentasi itu. Lalu Bu Fitri, hal yang masih perlu ditingkatkan adalah itu lebih aktif lagi dalam berkomunikasi dan memberikan penguatan yang baik antar kelompok. Ya. Bu Suryani, hal yang masih perlu saya tingkatkan adalah meningkatkan rasa percaya diri yang saya miliki, mencari referensi untuk menambah wawasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul sekali ya teman-teman, karena referensi bukan hanya di PMM, jadi teman-teman bisa memanfaatkan referensi lain juga. Jadi referensi bukan hanya di modul kita di LMS, tapi juga bisa memanfaatkan sumber-sumber lainnya. Bu Selfie, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan adalah lebih aktif lagi dalam proses kolaborasi dan lebih percaya diri lagi dalam menyampaikan pendapat serta bisa mengambil tanggung jawab lain terkait pembagian tugas dan kegiatan kolaborasi berikutnya. Bu Sri Uli, hal yang masih perlu saya tingkatkan adalah keaktifan dan kemampuan berkomunikasi. Bu Armida, Bu Irwana, keterampilan berkomunikasi perlu saya tingkatkan yang lebih efektif, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan juga agar dapat tersampaikan dengan baik dengan anggota. Oke, Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah melakukan refleksi pada kesempatan rukul sesi 2 ini. Izin saya memperlihatkan kembali untuk, jadi teman-teman silakan dilanjutkan saja refleksinya ya. Jadi yang belum silakan ditulis di situ. Nanti saya akan buat dalam bentuk PDF dan saya akan kirim ke grup. Nah, Ibu Bapak sekalian, teman-teman CKP hebat, ini adalah refleksi lanjutan yang cukup untuk menjadi perenungan. Karena tugas karena kita tidak menampik bahwa Ibu Bapak adalah calon kepala sekolah, juga calon pengawas sekolah karena sudah memenuhi standar ketika nanti lulus menjadi guru penggerak. Nah, ini Ibu Bapak renungkan setelah mempelajari model kompetensi kepala sekolah. Jadi tolong diperhatikan di LMS itu ada, sudah disematkan. Jika Anda sebagai kepala sekolah, apa yang Anda akan lakukan saat mendampingi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melakukan asesmen serta menyusun pelaporan capaian belajar peserta didik dengan memperhatikan karakteristik guru. Jadi Ibu Bapak ini kaitannya dengan modul kita, pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kemudian yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana bentuk pendampingan Anda agar kepala sekolah mampu mendampingi guru dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan pelaporan capaian belajar dengan memperhatikan karakteristik guru. Jadi silakan difoto Ibu Bapak, ini jadi proses perenungan dan nanti kalau misalnya disampaikan di elaborasi pemahaman, silakan Ibu Bapak menuangkan pikirannya terkait dengan itu. Oke, sudah di screenshot? Sudah dipoto ya? Oke, saya lanjut lagi. Nah, untuk tahapan belajar berikutnya, ini tugas unggah ruang kolaborasi Ibu Bapak. Silakan perhatikan kembali rubrik penilaiannya. Silakan revisi ketika ada hal yang perlu direvisi berdasarkan umpan balik dari teman dan penguatan yang ada. Diunggah sebelum 29 Agustus. Ya, 29 Agustus 2024. Lalu kemudian Ibu Bapak melakukan demonstrasi kontekstual. Itu waktunya adalah tanggal 27 sampai 28 Agustus, tapi due date-nya lama ya, 2 September untuk demonstrasi kontekstual. Lalu kemudian pahami tadi model kompetensi kepala sekolah sebelum elaborasi pemahaman. Jadi elaborasi pemahaman itu antara tanggal 29 sampai tanggal 30 Agustus. Lalu kemudian Ibu Bapak sebelum masuk ke elaborasi pemahaman, pastikan Ibu Bapak sudah menuangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menguatkan pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi yang ditanyakan itu adalah betul-betul yang belum dipahami. Sehingga Ibu Bapak bisa lebih luas lagi pemahamannya ketika nanti dijelaskan oleh instruktur di alur elaborasi pemahaman. Lalu berikutnya setelah elaborasi pemahaman, Ibu Bapak akan masuk ke koneksi antara materi. Ini koneksi antar materi ini waktu pelaksananya dari tanggal 29, jadi berdekatan semua ya. Ini jadi manajemen waktu. Diunggahnya untuk rukul ini tanggal 29,
lalu bertepatan dengan koneksi antar materi tanggal 29 Agustus, lalu kemudian demonstrasi kontekstual yang waktunya adalah tanggal 27 sampai 28, tapi due date-nya tanggal 2 September. Lalu kemudian untuk elaborasi pemahaman antara tanggal 29 dan tanggal 30. Lalu yang paling penting adalah due date aksi nyata yang tadi sempat disinggung Ibu Eka di awal pada saat kita lagi S-breaking. Due date aksi nyata modul 1.4 adalah tanggal 28. Sekarang tanggal 26 berarti sisa 2 hari lagi Ibu Bapak ya. Saya melihat kemarin waktu saya buka LMS baru 2 orang yang selesai. Baru 2 orang ya, mudah-mudahan bisa selesai sebelum due date yang diberikan. Lalu kemudian Ibu Bapak ini yang sering terlupa, banyak yang sering terlupa, banyak yang sering late ini namanya. Jurnal refleksi 2 mingguan itu adalah tanggal 31 Agustus 2024. Kita berharap semua teman-teman bisa menyelesaikan tugasnya sebelum tertera di LMS itu late atau terlambat. Dan kita berharap teman-teman sekalian bisa tepat waktu sehingga nanti hasilnya pun juga baik ya, karena salah satu penilaian dalam LMS itu adalah due date atau tenggat waktu atau ketepatan waktu. Ya, baik Ibu Bapak, terkait ini adakah yang ingin ditanyakan atau masih perlu untuk diperbincangkan? Sudah tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada Ibu Bapak sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Lalu kita tutup dengan pose bersama. Ya, silakan Bapak Adi untuk berdoa, memimpin doa kita. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan recall ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah dilaksanakan pada hari ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu yang kami laksanakan. Dengan berakhirnya rukul sesi 2 modul ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelumnya terima kasih Bapak Adil selalu memandu doa kita pada setiap rukulnya. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita foto bersama sebagai penanda perjumpaan kita pada sore hari ini dalam rukul sesi 2. Oke, silakan ambil gaya terbaiknya. Gayanya bebas. Saya izin Pak Ketua, Pak Adil, saya langsung mengambil sendiri. Siap. Supaya Pak Adil juga bisa mengambil gaya bebas. Sesuai dengan preferensi dan minatnya. Ini pembelajaran berdiferensiasi soalnya. Oke, silakan Ibu Bapak, silakan ambil gaya terbaiknya. Oke, 1, 2. Oke, saya kirim dulu ya, kirim langsung ke grup supaya tidak terlupa. Oke. Oke, kita lanjut lagi, 1 kali lagi. Ya, gaya yang manis dan elegan. Entah seperti apa. Oke, baik, 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat jaga kesehatan Pak, jaga kesehatan Pak, tetap nikmati liburan bersama keluarga dan tetap menjalankan tugas-tugas kita sebagai guru, tugas utama kita sebagai guru, dan terpenting manajerial waktu adalah kunci terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu. Kita selamat Bu.
Sama-sama. Ya, saya pamit dulu Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Bapak CGP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.